Sore itu, matahari condong ke barat. Sinarnya menembus sela-sela pepohonan kelapa yang berjajar di sepanjang jalan desa. Desa itu kecil, tenang, dan dikenal sebagai salah satu desa paling religius di wilayah itu. Hampir setiap warga tak pernah absen salat berjamaah di masjid, dan gotong royong menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah harmoni itu, ada satu sosok yang menonjol. Haji Karim, rumahnya adalah yang paling besar dan mewah di desa. Bercat putih bersih dengan pagar besi hitam yang tinggi. Atapnya dilapisi genteng merah mengilap, dan halaman depannya selalu rapi, seperti baru disapu. Tiap kali warga lewat, pandangan mereka mau tak mau terarah ke rumah itu. Sebagian mengagumi, sebagian lain hanya mendesah pelan. Pak Haji Karim memang seorang yang rajin ke masjid. Ia selalu menempati saf paling depan, dengan sarung sutra yang harum wangi minyak kasturi. Setiap kali khotbah Jumat, ia duduk tegak, menatap khatib, seakan menyerap setiap kata. Dari luar, ia adalah gambaran sempurna seorang tokoh panutan, kaya, religius, dan dermawan. Setidaknya, begitu yang terlihat. Namun, di balik dinding rumah megah itu, sifat aslinya jauh berbeda. Ia terkenal pelit, bahkan pada para tetangga dekatnya. Jika ada warga yang datang meminta bantuan, ia akan bertanya berulang kali untuk apa uangnya digunakan. Lalu memberi secukupnya, kadang malah hanya nasihat kosong, dan itu pun hanya jika ada orang lain yang menyaksikan. Bila tak ada saksi, seringkali ia akan mengusir dengan alasan sedang sibuk atau tidak ada rezeki lebih. Tetangga yang bekerja sebagai buruh tani pernah bercerita, suatu kali anaknya sakit keras dan butuh biaya untuk berobat ke kota. Sang buruh memberanikan diri datang ke rumah Pak Haji. Setelah mendengar keluhannya, Pak Haji hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Banyak doa saja, nanti Allah yang menyembuhkan. Jangan manja, semua orang juga susah." Buruh itu pulang dengan wajah lesu, merasa seolah bebannya semakin berat. Anehnya, besok paginya, Pak Haji malah terlihat di pasar, membeli perhiasan emas untuk istrinya di warung kopi. Nama Pak Haji sering jadi bahan pembicaraan. Dia itu kalau ada acara besar, sumbangannya paling gede. Tapi kalau orang datang diam dayu minta bantuan, tangan kayak batu. Gumam seorang bapak setengah baya sambil menyeruput kopi. Temannya mengangguk. Itu karena dia suka dilihat orang. Kalau nggak ada kamera, ya nggak keluar tuh dompetnya. Meski begitu, tak ada satupun yang berani menegur langsung. Pengaruhnya terlalu kuat di desa. Ia adalah donatur terbesar renovasi masjid, penyumbang utama acara keagamaan, dan kenalan dekat toko-toko agama setempat. Bahkan, kepala desa pun segan padanya. Siapa yang berani melawan, siap-siap saja menjadi bahan omongan buruk yang cepat menyebar lewat mulutnya yang pandai membungkus kata. Bagi sebagian warga, Pak Haji bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa kemakmuran bagi kegiatan desa. Di sisi lain, sikapnya pada orang kecil seringkali menyakitkan. Dan anehnya, ia sendiri tampak bangga dengan posisi itu. Pernah suatu kali, seorang pemuda desa yang baru pulang merantau mencoba mengajak warga membuat koperasi agar semua bisa mendapat pinjaman tanpa bunga. Saat ide itu dibicarakan di balai desa, Pak Haji hanya tertawa sinis. Kalau semua orang gampang dapat uang, nanti malas kerja. Dunia ini butuh yang kaya dan yang miskin, supaya seimbang, ujarnya. Disambut tawa kecil dari para pendukungnya. Sore itu, seperti biasa, ia duduk di kursi rotan di teras rumah, mengenakan peci hitam dan sarung motif kotak. Di tangannya ada tasbih kayu cendana. Jarinya bergerak pelan, menghitung butiran. Dari luar, ia terlihat tenang, tapi telinganya tajam menangkap suara obrolan di luar pagar. Dua ibu-ibu lewat sambil berbisik, kalau kaya hati seperti dia, surga kayaknya enggak. Dekat-dekat, ibu yang lain menimpali, jangan keras-keras, nanti kedengaran. Bisa, panjang urusannya. Mendengar itu, bibir Pak Haji tersungging senyum tipis. Bukan senyum ramah,
melainkan senyum yang mengandung rasa menang. Dalam pikirannya, ia merasa warga hanya iri padanya. Manusia memang begitu. Kalau tak bisa menyaingi, mereka akan menjatuhkan, gumamnya dalam hati. Meski begitu, dari sorot matanya kadang muncul kegelisahan singkat. Entah mengapa, akhir-akhir ini tatapan warga padanya terasa berbeda. Bukan hanya hormat, ada rasa enggan dan sinis yang ia tangkap sekilas. Namun ia cepat mengabaikan perasaan itu. Baginya, yang penting ia tetap punya kekuasaan sosial dan ekonomi. Soal perasaan orang, itu urusan masing-masing. Di masjid, kedudukannya tak tergoyahkan. Setiap kali pengurus butuh dana untuk acara maulid, nabi atau renovasi menara, ia selalu menjadi penyumbang terbesar. Tak heran namanya terpampang besar di papan donatur. Bahkan, foto dirinya dipajang di dinding serambi masjid. Semua itu membuatnya semakin merasa penting dan tak tersentuh. Hari itu, angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru diairi. Warga mulai kembali dari ladang, anak-anak berlarian di jalan sambil tertawa. Pak Haji memandang semua itu dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran puas, sombong, dan waspada. Ia mengangguk pelan pada beberapa orang yang lewat. Tapi hanya sekadar formalitas bagi orang luar. Gambaran yang mereka lihat sederhana. Seorang haji kaya yang duduk tenang, menghitung tasbih, menunggu waktu azan maghrib. Namun bagi mereka yang sudah lama tinggal di desa itu, mereka tahu, di balik ketenangan sore itu, tersimpan sifat yang membuat banyak hati mengeras. Mereka tahu, rasa hormat pada Pak Haji lebih karena kewajiban sosial daripada kekaguman yang tulus. Dan entah disadari atau tidak, sore itu menjadi salah satu sore terakhir di mana warga melihat Pak Haji duduk dengan begitu angkuh di terasnya. Sebelum suatu peristiwa kecil yang tampak sepele mengubah pandangan seluruh desa terhadapnya. Langit sore itu berwarna kelabu. Awan hitam bergelayut rendah, seakan menekan atap-atap rumah di desa. Udara lembab, angin membawa bau tanah basah yang pekat. Tidak lama kemudian, rintik hujan mulai turun, pelan namun pasti berubah menjadi deras. Menimpa jenting-jenting dan dedaunan, menimbulkan suara gemericik yang menelan bunyi lain di sekitarnya. Di tengah jalan yang mulai tergenang air, seorang lelaki tua berjalan tertatih. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, wajahnya keriput dan pucat. Rambutnya memutih dan basah menempel di dahi. Di punggungnya tergantung sebuah karung lusuh, dan di tangannya ia membawa ember rombeng yang penuh barang bekas botol plastik, keling penyok, dan potongan besi tua. Lelaki itu adalah Pak Udin, pemulung yang sudah puluhan tahun mengais rezeki dari sampah-sampah yang dibuang orang lain. Sehari-harinya ia berkeliling desa dan kota kecil di sebelahnya, mengumpulkan barang yang bisa dijual. Tak ada keluarga yang menunggunya di rumah, karena sejak istrinya meninggal belasan tahun lalu, ia hidup seorang diri di gubuk kecil dekat pemakaman. Hari itu, hujan datang lebih cepat dari biasanya. Baju kumalnya sudah basah kuyup, dan tubuhnya mulai menggigil, napasnya memburu, langkahnya melambat. Saat melintas di depan rumah besar, bercat putih rumah milik Haji Karimia, memandang teras yang lebar dan kering, terlindung oleh atap yang menjorok. Ia ragu sejenak, lalu memutuskan untuk berteduh. Dengan langkah berat, Pak Udin naik ke teras. Ia menurunkan karungnya, lalu duduk di sudut, berusaha mengecilkan tubuhnya agar tidak mengganggu. Ember rombengnya ia letakkan di samping, air hujan menetes dari ujungnya ke lantai keramik yang mengilap. Tangannya meremas-remas ujung baju untuk memeras air, sementara matanya menatap hujan yang tumpah dari langit. Dari dalam rumah, Pak Haji Karim sedang duduk di kursi rotan, sambil menyeruput teh hangat. Suara hujan di atap rumahnya terdengar jelas. Tapi yang lebih menarik perhatiannya adalah bayangan samar di balik kaca jendela besar. Ia berdiri, mendekat, dan melihat sosok lelaki tua yang duduk di terasnya. Dahi Pak Haji mengernyit. Pandangannya turun pada ember karatan di samping lelaki itu, lalu ke lantai terasnya yang mulai basah kotor oleh tetesan air bercampur lumpur.
Ya Allah, teras rumah saya ini tempat ibadah atau tempat pembuangan sampah? Gerutunya pelan. Perasaan terganggu langsung menguasai dirinya. Ia tak melihat seorang manusia yang kedinginan, melainkan orang kotor yang dianggapnya mengotori rumahnya yang megah. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu dan melangkah ke teras. Hujan yang deras membuat suara kakinya tak terdengar, tapi raut. Wajahnya jealous menunjukkan ketidaksenangan. Pak, ini rumah orang, bukan tempat berteduh seenaknya. Suaranya tegas, dingin. Pak Udin terkejut, menoleh dengan wajah pucat. Maaf Haji, hujan deras sekali. Saya cuma sebentar. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di antara deru hujan. Sebentar. Nanti semua orang miskin pada ikat-ikatan numpang di sini. Ini teras rumah saya, bukan emper toko. Kalau mau berteduh, cari tempat lain, kata Pak Haji dengan nada meninggi. Pak Udin mencoba berdiri, tubuhnya gemetar. Saya cuma istirahat sebentar. Haji lelah sekali. Namun, sebelum ia sempat mengangkat embernya, Pak Haji menendang ember itu. Benda itu terpelanting, menumpahkan isi barang rongsokan ke lantai teras. Sebagian jatuh ke halaman dan terbawa arus air hujan. Suara benturan logam terdengar nyaring di tengah derasnya hujan. Bawa barang-barang kotormu itu, jangan bikin rumah saya kayak tempat sampah, hardik Pak Haji. Tatapannya tajam penuh pengusiran. Pak Udin menunduk, bibirnya bergetar, entah karena kedinginan atau menahan rasa perih di hati. Ia memunguti barang-barangnya satu persatu. Tangan tuanya gemetar, beberapa kaleng dan botol sudah hanyut terbawa air. Ia tak mengeluh, hanya sesekali terbatuk kecil. Di seberang jalan, 2 orang warga desa melihat kejadian itu dari bawah atap warung. Mereka saling berpandangan, tapi tak ada yang berani bicara. Kasihan, hujan begini diusir, bisik salah satu dari mereka. Yang lain hanya menghela napas, itu sudah sifatnya. Kalau kita ikut campur, bisa-bisa kita yang kena marah. Pak Udin akhirnya berdiri, mengangkat karungnya yang berat di punggung, lalu memeluk embernya yang tinggal separuh isi. Ia menatap sebentar ke arah Pak Haji, namun pandangan itu kosong. Lelah, tanpa berkata apa-apa, ia turun dari teras, melangkah kembali ke jalan yang becek. Hujan masih mengguyur, membasahi seluruh tubuhnya yang kurus dan rapuh. Pak Haji berdiri di teras, memandang punggung lelaki tua itu hingga hilang di tikungan. Ia menghela napas kesal, lalu menutup pintu rumah dengan sedikit hentakan. Baginya, masalah itu selesai. Terasnya kembali bersih, tak ada lagi gangguan di depan rumahnya. Namun, bagi 2 pasang mata yang menyaksikan dari kejauhan, pemandangan itu menorehkan rasa getir. Mereka tahu, hujan malam itu akan lama reda, dan orang tua itu mungkin tak punya tempat lain untuk berteduh. Di luar sana, hujan terus jatuh, seperti tak peduli pada siapapun. Malam turun dengan cepat setelah hujan deras sore tadi. Langit masih kelabu, tapi hujan sudah reda sejak beberapa jam lalu. Udara lembab merayap masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah yang pekat. Di kejauhan, suara jangkrik mulai turning bersahut-sahutan dengan gemericik sisa air yang menetes dari daun pisang di halaman rumah. Di dalam rumah besar bercat putih itu, Haji Karim sedang duduk di ruang tamu. Lampu gantung kristal di langit-langit memancarkan cahaya kuning lembut, memantul di permukaan meja kayu jati yang mengilap. Ia mengenakan sarung dan baju koko tipis. Secangkir teh melati mengepulkan aroma hangat di depannya. Meski suasana rumahnya nyaman, pikirannya masih sedikit kesal mengingat kejadian sore tadi. Baginya, itu cuman urusan kecil mengusir pemulung yang seenaknya berteduh di terasnya. Kalau dibiarkan, nanti semua orang mau numpang seenaknya. Rumah ini bukan tempat umum, gumamnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya benar. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Istrinya sudah masuk kamar lebih dulu, meninggalkan ia sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, tok, tok,
terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Alisnya mengernyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Suara ketukan itu tidak tergesa, tapi teratur. Seperti orang yang sabar menunggu. Ia bangkit dari kursi, melangkah ke pintu, lalu menempelkan telinga. Tok, tok, tok. Suara itu kembali terdengar. Dengan sedikit waspada, ia membuka pintu. Udara malam yang dingin langsung menyergap. Di luar, halaman basah dan licin, sisa air hujan masih menggenang di beberapa titik. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Jalan desa sunyi. Hanya ada suara air menetes dari talang rumah. Matanya kemudian tertuju pada sebuah benda di depan pintu. Sebuah ember rombeng, basah kuyup, dengan permukaan yang memantulkan cahaya lampu teras. Air menetes dari pinggirannya, membentuk genangan kecil di lantai marmer. Pak Haji terpaku. Ember itu sangat mirip dengan ember yang dibawa pemulung tua sore tadi. Ada bekas penyok di salah satu sisinya. Ia ingat betul, karena penyok itu ia buat sendiri ketika menendangnya. Siapa yang taruh ini di sini? Gumamnya. Ia melangkah keluar, menoleh ke kiri dan kanan, tapi jalan tetap kosong. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan bergerak. Ia mengangkat ember itu, tapi terasa lebih berat dari yang ia duga. Seolah di dalamnya ada air atau entah apa. Dengan sedikit kesal, ia menaruhnya di sudut teras, lalu menutup pintu. Di dalam, ia berusaha mengabaikannya. Pasti ulah anak-anak kampung iseng, pikirnya. Mereka mungkin tahu soal kejadian sore tadi dan ingin mengerjainya. Meski begitu, ada sesuatu di pikirannya yang tak bisa ia singkirkan rasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi dari luar jendela. Ia kembali duduk, mencoba fokus pada acara televisi. Tapi pikirannya melayang. Kadang, ia merasa mendengar suara tetesan air yang terlalu dekat, seolah berasal dari ember itu. Meskipun pintu sudah tertutup rapat di luar ramah, di ujung jalan, dua tetangga sedang bercakap pelan sambil berteduh di bawah pohon jambu. Adalah Pak Bardi dan istrinya, yang baru saja pulang dari rumah kerabat. Hujan memang sudah berhenti, tapi jalanan masih becek. Itu bukan Pak Udin, tanya istrinya, menunjuk ke arah bayangan yang bergerak perlahan di ujung jalan. Pak Bardi menyipitkan mata. Iya, kayaknya, tapi kok jalannya goyah begitu? Mereka melihat Pak Udin terhuyung-huyung. Langkahnya berat, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Baju dan celananya basah, dan karung di punggungnya tampak menggembung, entah karena air hujan atau isinya. Pak Udin sempat berhenti, memegang tiang lampu jalan, lalu menatap ke depan dengan pandangan kosong. Dari jarak itu, wajahnya sulit terlihat jelas, tapi tubuhnya tampak menggigil hebat. Pak Udin, mau kemana? Sherupek, Barde. Tidak ada jawaban. Pemulung tua itu justru melangkah lagi, makin goyah, lalu tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh. Kitana, ember yang dibawanya terguling, isinya tanpa. Sebagian hanyut terbawa aliran air di pinggir jalan. Pak Bardi spontan berlari menghampiri. Tapi ketika sampai di sana, Pak Udin sudah terbaring diam. Napasnya terdengar pendek-pendek. Matanya setengah terpejam. Pak Udin, bangun Pak, panggilnya panik. Istrinya ikut datang. Berdiri cemas sambil memeluk tas belanjaannya. Bawa ke rumah Bu Bidan. Pak, cepat. Dengan susah payah, Pak Bardi membantu memapah tubuh kurus itu. Hujan memang sudah berhenti, tapi udara malam membuat dingin menusuk hingga ke tulang. Mereka berjalan cepat menuju rumah bidan desa yang jaraknya tak terlalu jauh, meninggalkan ember rombeng itu tergeletak di pinggir jalan. Sementara itu, di rumah besar bercat putih, Haji Karim mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali menghitung tasbih. Tapi suara ketukan di pintu yang tadi, ia anggap ulah anak nakal terus terngiang di telinganya. Dan entah kenapa, ia merasa ember rombeng di terasnya belum berhenti meneteskan air. Ia menoleh ke pintu yang tertutup rapat. Ada bayangan samar di kaca jendela dekat pintu. Seperti seseorang berdiri di luar.
tak bergerak. Ia berdiri, mendekat perlahan, tapi ketika membuka pintu, lagi-lagi hanya udara malam yang dingin yang menyambut. Ember itu masih di sudut teras, basah, dingin, dan seolah sedikit bergeser dari tempatnya semula. Pak Haji menarik napas panjang, lalu membawanya ke belakang rumah, meletakkannya di dekat gudang, biar besok dibuang, gumamnya. Namun, sebelum menutup pintu belakang, ia sempat merat. Ember itu bergetar pelan di tangannya, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Ia buru-buru masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, meski rumahnya besar dan nyaman, hawa dingin terasa merayap dari kaki hingga ke tengkuknya. Selimut lebih tinggi ketika akhirnya berbaring, tapi mata sulit terpejam. Dan di luar sana, suara tetesan air terdengar, terlalu teratur, terlalu dekat. Pagi itu, sinar matahari berusaha menembus sisa kabut yang masih menggantung di atas atap rumah-rumah desa. Udara dingin sisa hujan malam tadi masih terasa menusuk kulit. Burung-burung gereja berterbangan dari satu pohon ke pohon lain, memecah kesunyian pagi dengan kicau pelan. Di warung kopi dekat jalan utama desa, suasana mendadak hening ketika seorang pemuda berlari kecil sambil menghela napas berat. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Ia langsung berkata tanpa basa-basi, "Pak Udin meninggal." Beberapa orang yang sedang duduk menyeruput kopi tertegun. "Meninggal? Kapan?" tanya Pak Bardi, yang malam sebelumnya membantu memapah tubuh. "Pak Udin ke rumah bidan subuh tadi, katanya nggak kuat. Kelaparan juga," jawab pemuda itu pelan. Bu bidan bilang, badannya lemah sekali, dia nggak punya tenaga buat bertahan. Beberapa orang menunduk, rasa sesal merayap di hati mereka, terutama bagi mereka yang pernah melihatnya berjalan tertatih di jalan malam itu, atau bahkan sahur. Sebelumnya saat ia berteduh di depan rumah Pak Haji, "Astagfirullah," gumam seorang ibu paruh baya sambil menutup mulutnya. Padahal hujan deras begitu. Kalau saja ada yang mengajak ke rumah, ngasih makan atau selimut, suasana menjadi berat. Tidak ada yang secara torang-torangan menyebut nama Pak Haji Karim. Tapi tatapan beberapa orang saling bertemu, seakan berbicara tanpa suara. Mereka tahu siapa yang terakhir terlihat mengusir Pak Udin di tengah hujan. Di sisi lain desa, kabar itu sampai juga ke telinga Haji Karim. Saat itu, ia sedang duduk di ruang makan, sarapan roti, dan minum teh hangat. Istrinya masuk dari teras sambil membawa wajah cemas. "Bang, itu," katanya, "Pak Udin meninggal subuh tadi." Pak Haji hanya berhenti mengunyah sebentar, lalu mengangguk tipis. "Ya sudah, kalau sudah waktunya, siapapun gak bisa menghindar. Sudah takdir," ucapnya ringan, seolah membicarakan hal biasa. Istrinya menatapnya, tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya diam. Ia tahu, suaminya tidak suka berlarut-larut membahas kematian orang miskin yang dianggapnya bukan urusannya. Menjelang zuhur, kabar itu sudah menyebar ke seluruh desa. Warga yang mengenal Pak Udin, meski hanya sekadar menyapanya di jalan, merasa kehilangan. Dia memang miskin, tapi tidak pernah merepotkan orang. Kalau dia datang, biasanya hanya untuk mencari botol atau kaleng bekas di halaman, lalu pergi sambil tersenyum tipis. Di masjid, para pengurus mulai mempersiapkan pengumuman resmi. Setelah azan zuhur berkumandang, imam naik ke mimbar kecil di sisi serambi. Suaranya lantang, tapi bernada sedih. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Meninggal dunia saudara kita, Pak Udin. Subuh tadi di rumah Bu Bidan, jenazah akan disalatkan pada zuhur, lalu dimakamkan di TPU desa. Begitu nama itu disebut, terdengar gumaman lirih dari jamaah. Beberapa orang mengangguk, beberapa lagi saling pandang. Namun, saat imam masih berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu gantung besar yang menggantung di tengah ruang utama masjid tiba-tiba berayun pelan, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Ayunannya makin lebar, membuat rantainya berderit pelan. Jamaah yang duduk di bawahnya mulai menatap ke atas.
Wajah mereka berubah tegang. Lampunya, bisik seorang remaja. Tidak ada angin yang terasa, tapi lampu itu terus bergerak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Beberapa jamaah merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Imam terdiam sebentar lalu berdiam, mencoba mengembalikan suasana. Mari, kita sama-sama mendoakan almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun keganjilan itu tetap membekas. Bahkan setelah sholat, beberapa orang masih membicarakannya di serambi. Kayak ada yang gak rela, ucap seorang bapak pelan. Mungkin arwahnya masih ada di sekitar sini. Pak Haji Karim hadir di masjid siang itu. Ayat dudak di saf depan seperti biasa, mengenakan sarung dan peci putih bersih. Saat lampu gantung bergoyang, ia memang menoleh sebentar, tapi raut wajahnya tetap datar. Ketika orang-orang membicarakan hal itu, ia hanya tersenyum tipis. Lampu itu memang dari dulu talinya longgar, angin sedikit saja bisa goyang, katanya sambil keluar masjid. Beberapa orang hanya menunduk, tidak berdebat. Mereka tahu, beradu argumen dengan Pak Haji hanya akan membuat pembicaraan melebar ke hal-hal yang tak perlu. Sore harinya, persiapan pemakaman dilakukan. Beberapa warga menggali liang lahat di TPU desa. Hujan gerimis kembali turun, membuat tanah menjadi becek dan licin. Ada rasa muram di wajah para penggali. Sesekali, obrolan lirih terdengar. Kasihan Pak Udin. Meninggal sendirian. Iya, padahal kalau ada yang mau nolong semalam, mungkin masih selamat. Yang terakhir lihat dia sore kemarin, yaitu di depan rumahnya Pak Haji. Nama itu lagi-lagi muncul, meski hanya berbisik. Tidak ada yang mau mengatakannya terlalu keras, tapi semua tahu. Bayangan kejadian hujan deras kemarin belum hilang dari ingatan. Sementara itu, Pak Haji tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak terlibat dalam penggalian kubur, tapi barenkana hadir saat salat jenazah nanti. Baginya, itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Menjelang sore, suara kentongan dipukul 3 kali dari pos ronda tanda bahwa prosesi pemakaman akan segera dimulai. Warga mulai berdatangan ke masjid untuk salat jenazah. Awan kelabu kembali menutup langit, seakan hari enggan menjadi cerah. Di serambi masjid, aroma tanah basah bercampur bau dupa samar dari rumah duka. Beberapa orang membawa payung, beberapa lagi hanya menunduk menahan gerimis. Pak Haji datang agak terlambat. Ia berjalan tenang, seolah semua berjalan normal. Ketika ditanya oleh seorang tetangga, ia hanya berkata singkat, "Semua sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah waktunya, tidak bisa ditunda sedetik pun." Namun, di mata orang-orang yang mendengarnya, kalimat itu terdengar seperti jarak yang disengaja seolah ia ingin melepaskan diri dari segala keterlibatan. Dan entah karena suasana hati yang berat, atau firasat yang tak diucapkan, Baber merasa bahwa kematian Pak Udin bukanlah akhir dari cerita ini, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, yang mulai bergetar pelan di bawah permukaan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kabar duka tentang Pak Udin mengguncang desa kecil itu. Hujan deras yang malam itu membasahi tubuh renta sang pemulung sudah lama reda, namun seolah menyisakan bekas di hati sebagian warga yang dayam-dayum merasa bersalah. Meskipun begitu, kehidupan berjalan seperti biasa. Warung tetap buka, masjid tetap ramai, dan rumah besar milik Pak Haji Karim tetap berdiri megah di ujung jalan utama desa. Namun, di balik dinding tebal rumah bercat putih itu, ada sesuatu yang berubah. Pak Haji mulai sering merasa tidak enak badan. Awalnya hanya pusing dan sedikit demam. Masuk angin biasa, katanya, menepis kekhawatiran istrinya, Bu Salmah. Tapi, seiring hari berganti, keluhannya bertambah. Tubuhnya kian kurus, pipinya merosot, dan matanya sayu seperti kehilangan cahaya. Makanan yang biasanya ia santap dengan lahap, kini hanya disentuh sebentar, lalu dibiarkan dingin di piring. "Abah, kita ke puskesmas ya?" pinta Bu Salmah suatu pagi
Suaranya penuh cemas. "Tak usah, Abah ini sehat. Cuma kurang tidur," jawab Pak Haji sambil memaksakan senyum. Meski keringat dingin membasahi pelipisnya, tidur memang bukan lagi hal mudah baginya. Hampir setiap malam, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Pak Haji melihat sosok Pak Udin berdiri diam di ujung tempat tidurnya. Wajahnya pucat pasi, rambutnya basah kuyup, bajunya lusuh penuh lumpur. Tangannya menggenggam ember rombeng yang meneteskan air, meninggalkan jejak basah di lantai. Pak Udin tak berkata sepatah kata, pun hanya menatapnya dengan mata kosong yang membuat jantung Pak Haji berdegup kencang. Kadang-kadang, suara itu datang bahkan sebelum ia terlelap. Suara gesekan benda di lantai, seperti ember diseret di teras. "Rama, grass, grass, grass." Bunyi itu berulang, lambat tapi jelas, seolah ada yang sengaja membuatnya mendengar. Saat ia memberanikan diri mengintip dari balik gorden, tak ada siapa-siapa, hanya teras yang basah, seperti habis diguyur hujan. Padahal, malam itu langit cerah. Bu Salmah mulai ikut ketakutan, apalagi ketika anak bungsu mereka, Arif, yang masih berusia 8 tahun, menangis tengah malam karena bermimpi melihat kakek basah duduk di ruang tamu. "Bu." Kakeknya duduk di kursi sambil bawa ember. "Terus dia lihat aku," ujar Arif dengan suara terbata. Mendengar itu, Bu Salmah langsung memeluk anaknya erat-erat. Ia mulai berpikir ini bukan sekadar sakit biasa atau kebetulan. Ada sesuatu yang mengintai rumah mereka. Namun, Pak Haji tetap keras kepala. "Jangan percaya tahayul. Semua ini cuma kebetulan," katanya. Meski matanya tampak gelisah, yang aneh, penyakitnya tak kunjung reda. Meski ia mulai minum obat dari puskesmas, setiap malam, ia merasa dadanya sesak dan dingin menusuk tulang. Pernah suatu kali, Bu Salmah terbangun karena mendengar suaminya berteriak pelan, seperti orang tercekik. Saat ia menyalakan lampu, Pak Haji Turing Zenengga sambil memegangi lehernya. Matanya melirik ke pojok kamar. "Ada dia di situ," gumamnya pelan, menunjuk ke arah kosong. Semakin hari, suasana rumah besar itu terasa berbeda. Udara di dalamnya pengap dan dingin, meski siang terik. Kadang terdengar suara ketukan pelan di pintu depan saat tengah malam. Tok, tok, tok. Bila dibuka, tak ada orang, hanya ember rombeng yang kini entah bagaimana selalu muncul di sana, basah dan berbau anyir. Warga mulai memperhatikan perubahan Pak Haji. Ia jarang keluar rumah, jarang terlihat di masjid, dan tubuhnya makin kurus. Beberapa orang membicarakan diam-diam, mengaitkannya dengan kejadian di malam hujan itu. "Aku rasa itu balasan, Dul," bisik seorang bapak di warung kopi. "Jangan keras-keras, nanti kita kena masalah," sahut yang lain, meski wajahnya setuju. Malam itu, hujan turun tipis, gerimis yang nyaris tak terdengar. Pak Haji duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang setengah terbuka. Lalu bunyi itu datang lagi, ember diseret, semakin dekat. Gres. Grease. Grease. Langkahnya tertahan, keringat membasahi punggungnya. Saat suara berhenti tepat di depan pintu, ia menutup mata, berharap itu hanya ilusi. Namun, ketika ia membukanya, pintu rumah terbuka lebar. Di sana, dalam remang cahaya lampu jalan, berdiri sosok yang pernah ia usir, basah kuyup, pucat, dan menatapnya tanpa kata. Ember rombeng di tangan sosok itu meneteskan air ke lantai, membentuk genangan yang mengalir perlahan ke arah Pak Haji. Pak Haji ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melangkah masuk tanpa suara. Dan di saat itu, hawa dingin menusuk tulangnya seperti malam hujan yang pernah ia abaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Haji benar-benar merasa takut. Subuh itu, udara desa terasa berbeda. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi. Dari rumah besar milik Pak Haji Karim, terdengar suara gaduh. Ibu Haji, dengan wajah pucat,
berlari keluar sambil berteriak memanggil tetangga. Pak Haji sudah tidak ada, teriaknya lirih. Namun cukup membuat warga yang sedang bersiap salat subuh bergegas mendekat. Beberapa lelaki masuk ke kamar Pak Haji, mereka terpaku. Sosok yang dulu gagah dan tegas, kini terbaring kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka sedikit, bibirnya membiru. Tapi, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ekspresi di wajahnya. Seperti seseorang yang sedang menatap sesuatu yang sangat menakutkan. Tangan kanannya terangkat setengah, seolah hendak menolak atau menepis sesuatu. Ya Allah, bisik Pak Imam sambil menunduk, menutup wajah almarhum dengan kain putih. Namun lirih di antara warga mulai terdengar, meski mereka berusaha menahan ini. Balasan dari Allah, gumam seorang bapak paruh-baya di pojok ruangan balasan antak. Apa? Tanya pemuda di sebelahnya. Bapak itu hanya melirik, tak berani mengucapkannya lantang. Semua tahu, tapi tak semua berani membicarakannya secara terbuka. Ibu Haji terduduk lemas di lantai. Dia cuma sakit biasa. Semalam masih sempat makan bubur, katanya seperti membela suaminya. Namun di sudut hati, ia tak bisa menghapus rasa dingin yang menyelimuti sejak seminggu terakhir. Sejak suara ember rombeng itu berkali-kali terdengar di teras rumah mereka pada malam hari. Persiapan pemakaman dilakukan dengan cepat, sesuai tradisi desa. Beberapa ibu-ibu menyiapkan kain kafan. Sebagian bapak-bapak menggali kubur di tanah pemakaman yang terletak di pinggir desa. Saat cangkul pertama menembus tanah, rintik hujan mulai jatuh. Seperti waktu Pak Udin meninggal. Skumam salah, satu penggali sambil berhenti sejenak menatap langit. Yang lain hanya menghela napas. Ingatan tentang Pak Udin masih segar di kepala mereka. Pemulung tua yang diusir dengan kasar dari teras rumah ini, lalu ditemukan meninggal, kedinginan di jalan, hujan yang awalnya rintik berubah menjadi deras, menyapu seluruh halaman desa dengan genangan air. Baju para penggali basah kuyup, tapi mereka tetap bekerja. Sementara itu, di rumah, jenazah Pak Haji dimandikan. Saat air menyentuh tubuhnya, beberapa orang mengaku melihat wajahnya sesaat berubah menjadi seperti tersenyum getir, meski cepat. Sekali hilang. Warga yang datang melayat, membawa beras, kue, dan ucapan bela sungkawa. Namun di antara mereka, ada tatapan-tatapan yang penuh bisik-bisik. Mereka berbicara lirih di pojok rumah, sambil sesekali melirik ke arah jenazah. Tidak ada yang berani membicarakan hal itu di hadapan keluarga, tapi semua merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari kematian ini. Pak Imam mencoba menenangkan suasana. Jangan bersuadzon, kita doakan saja beliau husnul khotimah, ucapnya dengan tegas. Tapi bahkan, ia sendiri tidak bisa menghapus keganjilan dari pikirannya. Wajah almarhum yang seperti ketakutan, hujan deras yang datang mendadak, dan bayangan masa lalu yang membekas di benaknya di teras rumah. Seorang anak kecil yang baru saja datang bersama ibunya menatap sekeliling, lalu berkata polos, "Bu, itu ember kakek yang dulu sering duduk di sini." Ibunya langsung menutup mulut anak itu dan menunduk, menariknya masuk. Di pojok teras, memang ada sebuah ember rombeng, basah kuyup oleh hujan. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya di sana. Seiring hujan semakin deras, suasana rumah itu semakin berat. Lantunan doa dari para pelayat mengalun, bercampur dengan suara hujan di atap seng. Namun di sela-sela itu, beberapa orang mengaku mendengar seperti suara seretan di lantai teras. Saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya ember itu, yang entah mengapa, kini terlihat sedikit lebih dekat ke pintu masuk. Jenazah akhirnya dibawa keluar untuk disalatkan di masjid. Warga beriringan di belakang, menembus hujan dengan payung. Seadanya, di antara langkah-langkah berat itu, ada rasa canggung yang tak bisa dijelaskan. Sebagian mencoba mengusir pikiran buruk. Sebagian lagi membiarkan bisikan itu semakin menguat. Entah kenapa, aku merasa kuburan nanti tidak akan menerimanya, gumam seorang lelaki tua di barisan belakang. Kalimat itu membuat beberapa orang menoleh.
Tapi tak ada yang berani menanggapi. Hanya hujan yang menjawab. Turun semakin deras, seolah ingin menyapu. Habis rahasia kelam yang menempel di tanah desa itu, apakah kamu mau aku langsung lanjut ke bab 7? Kubur yang menolak biar ceritanya tuntas di satu rangkaian. Langit siang itu berwarna kelabu. Seolah ikut berduka orang mungkin, mengisyaratkan sesuatu yang tak terlihat. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur sisa gerimis yang turun sejak pagi. TPU desa mulai ramai. Warga berkerumun mengelilingi liang lahat yang telah digali di sudut barat area pemakaman. Di tengah kerumunan itu, tampak keranda berisi jenazah Pak Haji, diselimuti kain putih yang masih basah oleh air wudhu. "Cepatlah, sebelum hujan lagi," ujar salah satu penggali kubur sambil mengusap keringat di dahinya. Tangannya tampak gemetar, entah karena lelah atau perasaan tak enak yang menghantui sejak pagi. Beberapa lelaki mengangkat keranda dan perlahan menurunkannya ke dalam liang lahat. Semua berlangsung hening. Hanya terdengar desiran angin dan bunyi dedaunan kering yang terseret di tanah. Namun, ketika tubuh Pak Haji menyentuh dasar liang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Buk! Suara keras seperti tanah memantul terdengar, dan seketika tubuh jenazah itu terdorong ke atas, hingga posisi kerandanya miring. Orang-orang terperanjat, sebagian mundur beberapa langkah. Bismillah. Istighfar. Semua istighfar. Shirupak Chusted berusaha menenangkan, tapi suara beliau terdengar parau. Jelas ia pun terguncang. Beberapa orang mencoba menurunkan lagi jenazah itu dengan hati-hati. Kali ini lebih pelan, lebih penuh doa. Namun ketika kain kafan hampir menyentuh tanah, getaran aneh terasa di bawah kaki para penggali. Tanah seperti bergoyang halus, lalu beruak. Tubuh itu kembali terangkat. Kali ini lebih keras, hampir terlempar keluar. Seorang pemuda penggali kubur menjatuhkan sekopnya. "Astagfirullah, ini bukan biasa Kiai," bisiknya. Wajah ulama desa yang memimpin pemakaman memucat. Matanya terus menatap liang itu, seakan berharap ada penjelasan logis, tapi tak kunjung menemukannya. Saat itulah, bau busuk tiba-tiba menyeruak, tajam menusuk hidung, membuat beberapa warga menutup mulut dan hidung mereka. Namun, yang membuat bulu kuduk semua orang meremang adalah suara yang muncul dari liang lahat itu. Suara krek, krek, krek seperti ember besi diseret di atas tanah kering. Perlahan, suara itu semakin jelas, menggema di antara angin yang mulai menderu. Tak ada yang berani bicara. Semua saling pandang dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Ini, tanda. Kiai," gumam seorang warga tua. Air matanya menetes tanpa sadar. Doa orang yang terzalimi tak pernah tertolak. Pak Ustadz akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara berat ia berkata, "Kita tidak bisa memaksakan tanah ini menerima beliau. Bawa keluar area TPU." Beberapa orang terperanjat mendengarnya. Pemakaman di luar TPU adalah aib yang jarang terjadi. Biasanya hanya untuk mereka yang dihukum adat atau meninggal dalam keadaan yang dianggap buruk oleh warga. Tapi tak ada yang membantah. Semua orang merasa apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah kejadian biasa. Keranda Pak Haji diangkat kembali. Beberapa lelaki menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan satu sama lain, seolah takut rasa bersalah. Mereka terbaca. Mereka berjalan menuju sebidang tanah kosong di luar pagar TPU, jauh dari rumah warga, dekat area semak dan rumpun bambu yang jarang dijamah orang. Pemakaman dilakukan dengan cepat, hampir tanpa suara. Doa-doa dibacakan singkat, namun terdengar berat di lidah. Tak ada yang mau berlama-lama. Setelah tanah menimbun tubuh itu, semua orang segera pergi. Hanya satu atau dua yang sempat menoleh ke belakang, melihat nisan sederhana yang tampak sendirian di tengah rerumputan liar. Sore itu, hujan turun lagi, deras, persis seperti hari ketika Pak Udin mengembuskan napas terakhirnya. Warga pulang dengan wajah muram. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi tak henti-hentinya beristighfar. Di antara mereka, bisikan-bisikan mulai terdengar tentang doa seorang pemulung tua
yang diusir di bawah hujan, tentang balasan yang datang, dan tentang tanah yang menolak, seakan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa lari dari pembalasan atas perbuatan yang pernah ia tanam. Sejak hari itu, TPU desa tak pernah lagi terasa sama. Orang-orang yang datang untuk berziarah selalu melewati pagar dengan hati yang lebih berat, dan sebagian memilih tak melihat ke arah sudut tanah kosong di luar sana, tempat di mana nama Pak Haji kini hanya menjadi peringatan bagi yang masih hidup.